Salah satu peran penting Indonesia dalam tatanan ekonomi global dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan bangsa adalah menjadi koordinator dalam perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara 10 negara ASEAN dengan 5 negara mitra, yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Pada tanggal 15 November 2020 lalu, para pemimpin 15 negara tersebut secara resmi menandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Perjanjian ini merupakan kerjasama perdagangan kawasan dengan ukuran kedua terbesar setelah World Trade Organization. Dalam RCEP terdapat 5 negara yang tergabung dalam G20 termasuk Indonesia. RCEP mencakup hampir sepertiga dari ukuran seluruh dunia untuk masing-masing indikator, yaitu produk domestik bruto, aliran investasi, dan jumlah penduduk. RCEP adalah upaya harmonisasi dalam kerjasama kawasan yang selama ini sudah dilakukan oleh negara ASEAN dalam bentuk Free Trade Agreement dengan masing-masing negara mitra. Dari perspektif Indonesia, diprediksi RCEP akan memberikan dampak peningkatan ekspor sampai 12% dan kenaikan investasi sampai 22%. Tentu saja, ini dapat diwujudkan jika Indonesia dapat meningkatkan daya saing. Beberapa waktu lalu, MPR bekerjasama dengan Brain Society Center mengadakan focus group discussion guna mendapatkan rumusan dan masukan terkait dengan peluang dan tantangan dimaksud. Nah, seperti apa? Kita ikuti diskusi berikut ini. BS Center atau disebut juga Brain Society Center adalah lembaga riset dan kajian independen yang didirikan dengan tujuan menjadi lembaga alternatif yang bisa memberikan masukan-masukan bahkan solusi bagi permasalahan dan isu-isu yang sedang berkembang di negara kita saat ini. Kegiatan kami selain mengadakan riset dan kajian juga melakukan FGD, seminar-seminar dan lain-lain baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam acara ini, kami bekerjasama dengan MPR mengadakan FGD dengan tema Regional Comprehensive Economic Partnership dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45, Peluang dan Ancaman. Kami memilih tema ini karena kami melihat ada hal yang menarik dengan ditandatanganinya perjanjian RCEP pada tanggal 15 November yang lalu. Banyak pandangan terhadap peluang dan ancaman yang mungkin timbul, sehingga diperlukan rumusan yang lebih operasional terkait langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari kesepakatan RCEP tersebut. Kami berharap FGD ini bisa menggali lebih dalam manfaat dan kekurangannya dan memberikan masukan-masukan yang positif bagi pelaksanaan RCEP ini di masa yang akan datang. Hadirnya RCEP yang melibatkan seluruh 10 negara ASEAN, antara lain Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta 5 negara mitranya seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru diharapkan akan membawa angin segar yang akan berkontribusi mengobati kelesuan perekonomian, baik di level regional maupun global. Berbagai kajian yang dilakukan mengisyaratkan optimisme bahwa RCEP akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, antara lain dengan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, serta menjadi stimulus geliat ekspor dan investasi. Lebih-lebih kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja. Saudara sekalian, setiap langkah kebijakan pasti akan menghadirkan peluang dan ancaman. Ada kekhawatiran bahwa dengan dibukanya keran perdagangan bebas melalui skema RCEP akan berdampak buruk pada terpuruknya ekonomi lokal. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia berpotensi hanya menjadi objek pangsa pasar yang strategis bagi membanjirnya produk-produk impor negara-negara anggota RCEP lainnya. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kemampuan daya saing kita yang dinilai belum memadai dan belum maksimal. Bahwa dampak positif RCEP hanya dapat kita manfaatkan secara optimal apabila kita mempunyai kemampuan daya saing yang tangguh. Karena seiring laju perkembangan zaman, negara-negara pesaing tak pernah berhenti meningkatkan daya saing mereka.
Dinamika zaman yang menghadirkan lompatan-lompatan kemajuan harus disikapi dengan adaptasi sekaligus inovasi agar kita tidak tertinggal oleh laju peradaban. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa mayoritas pelaku usaha di Indonesia atau sekitar 96% adalah pelaku UMKM. Saat ini kita belum sepenuhnya mapan dalam menapaki era revolusi industri 4.0. Kita sudah dihadapkan pada era society 5.0. Dalam kaitan ini, sektor UMKM sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan, baik bantuan modal, kemampuan teknis, dan yang paling mendesak adalah literasi teknologi. Perjanjian ASEP ini diprakarsai oleh Indonesia pada tahun 2011 saat menjadi ketua ASEAN. Prakarsa ini diusulkan sebagai respon ASEAN terhadap tekanan untuk merundingkan ASEAN Plus 3 FTA atau Comprehensive Economic Partnership in East Asia dan menegaskan bahwa RCEP bukanlah China-led FTA. Untuk mengimbangi tekanan geopolitik dan geoekonomi saat itu, konsep RCEP akhirnya diusulkan ASEAN untuk melibatkan seluruh negara mitra ASEAN Plus 1 FTA, yaitu FTA ASEAN dengan masing-masing negara mitranya. Tujuan utama adalah agar RCEP menjadi sebuah perjanjian mega regional yang dapat menyelaraskan atau bahkan memperbaiki rules yang ada di setiap ASEAN Plus 1 FTA, sehingga dapat menjadi platform untuk memperluas dan memperdalam kerjasama di kawasan, khususnya dalam memperkuat rantai pasok regional atau yang dikenal dengan regional value chains. Kehadiran RCEP dipercaya akan membangun kembali harapan terhadap pemulihan ekonomi nasional secara lebih cepat, setidaknya di kawasan RCEP sendiri. Karena pada dasarnya upaya pemulihan ekonomi tersebut tidak dapat dilakukan secara vakum, melainkan membutuhkan kerjasama yang erat antar negara di kawasan. Perlu juga dipahami bahwa keunggulan RCEP bukanlah pada besaran tingkat liberalisasinya, namun pada aturan-aturan perdagangan yang fasilitatif yang dapat mendorong perluasan dan pendalaman mata rantai pasok di kawasan. Manfaat RCEP bagi Indonesia sangatlah besar. Pertama, perluasan akses pasar di kawasan RCEP, baik di pasar barang, jasa, serta investasi. Selain akses pasar baru di sejumlah produk, aturan-aturan yang fasilitatif akan dapat mendorong akses pasar Indonesia di kawasan RCEP. Potensi peningkatan ekspor ini juga bisa didapat dari spillover effect FTA yang dimiliki negara anggota RCEP lainnya dengan negara non-RCEP, di mana berdasarkan sebuah kajian terdapat potensi peningkatan ekspor sebesar 7,2%. Kedua, perjanjian RCEP menciptakan lingkungan usaha yang business friendly, adil dan fasilitatif. Salah satunya adalah dengan adanya kepastian dan keseragaman aturan perdagangan yang mengkonsolidasikan 4 ASEAN Plus 1 FTA yang terpisah. Ketiga, perjanjian RCEP akan memperluas dan memperdalam rantai pasok regional atau regional value chains, sehingga ada potensi mendorong tumbuhnya industri baru yang menjadi bagian dari rantai pasok ini. Keempat, meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari negara-negara peserta RCEP ke Indonesia maupun sebaliknya, yang pada akhirnya juga dapat mendorong pembangunan industri hilir, transfer teknologi, dan membuka lapangan pekerjaan. Terakhir, perjanjian RCEP juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kawasan, pengembangan UMKM, serta meningkatkan transformasi ekonomi digital. Di lain pihak, perjanjian RCEP juga memberikan tantangan yang besar bagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang mengambil inisiatif dari RCEP. Indonesia adalah negara yang memimpin perundingan. Indonesia adalah juga negara
yang membuat RCEP ini bisa disepakati. Harusnya Indonesia mengkapitalisasi modal politik dari perjanjian RCEP ini. Saya membaca beberapa media internasional yang mengesankan bahwa seolah-olah ini adalah China trade deal. This is not a China trade deal, this is Indonesian trade deal. Harusnya kita mencoba mengatakan itu lebih lantang di media-media dan kemudian juga di dunia. Mengapa? Karena ini memang adalah menunjukkan peran Indonesia. Kita tahu di dalam perdagangan internasional, apabila Anda disegani, maka deal itu lebih mudah kita dapat. Tapi kalau kita hanya dianggap sebagai pengikut, maka ya kita harus nurut dengan apa yang dia mau. Itu menurut saya adalah posisi politik dagang yang harusnya kita perjuangkan bersama-sama. Yang harusnya kita lebih gaungkan lagi, RCEP ini membuka kembali kesadaran dunia, bukan pada globalisasi dalam arti yang selama ini kita bicarakan, tapi betapa pentingnya global governance, betapa pentingnya kesepakatan antar negara memayungi perdagangan. Perdagangan itu bukan hanya kalau sudah antar negara, bukan kayak di pinggir jalan kaki lima yang siapa kuat dia dapat gitu. Itu yang menurut saya menjadi penting dari nilai RCEP. Itu poin yang kedua. Berikutnya kalau boleh, terima kasih. Kita juga harus memandang yang ketiga, saya menghimbau kita semua, kita lihat angka-angkanya. Betapa pentingnya ASEAN plus 5 itu atau ASEAN 9 plus 5, 14 negara mitra yang ada di RCEP ini. Ini saya pakai datanya Pak Menteri, mohon izin Pak. Itu terlihat bahwa ekspor kita 61%, impor kita 70%, investasi kita 66%. Oleh sebab itu mungkin mohon maaf kalau saya merasa pantes kita yang inisiasi, kita yang mimpin, dan nilainya sebesar itu, kok kita hanya mengharap spill over? Tidak, we have to be the main player gitu. Kalau spill over dalam arti kan, mohon maaf kalau saya agak, provokatif kalau boleh, spill over kan cuma dapat sisa gitu. Ya enggak dong, Indonesia harus dapat bagian besarnya gitu. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya diundang ke sini, saya langsung teringat Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, yang kita tanda tangani tahun 2015. Di dalam MEA lebih fokus karena dia punya 12 sektor prioritas. Saya tidak tahu apakah ada perkembangan baru, tapi kira-kira 12 sektor prioritas inilah yang diinisiate pada awal MEA mulai. Dan clear, agro-based, fisheries, rubber-based, logistik, tekstil, sudah sangat spesifik. Agak beda dengan RCEP yang lebih banyak berbicaranya aturannya. Kalau ini sudah sangat business oriented gitu di MEA. Bahkan MEA juga berbicara soal profesi, pergerakan profesi orang-orang. Ya. Mulai dari engineering, nursing services, perawat, dan seterusnya. Ini juga sangat clear. Dan mengapa ini penting? Karena aspek technicalities-nya menjadi jelas ya, dengan MEA itu. Tetapi, tadi yang dikatakan oleh Pak Bamsud memang betul, daya saing Indonesia tuh kita kadang-kadang suka ragu-ragu. Tapi kalau kita bedah ASEAN, oke lah, kalau lawan Singapura, Malaysia, Thailand rada berat memang. Tapi masa sih kita nggak bisa menang lawan Myanmar, Laos, Kamboja, gitu. Bayangan kita tuh begitu. Jadi kalau ini dibuka tadi dari 60% jadi 90%, harusnya kita bisa dong segera masuk ke negara-negara itu. Dan kalau digabung, Laos memang kecil ya, tapi Kamboja, Myanmar itu 150-an juta juga gitu penduduknya. Jadi sebenarnya potensi bisnisnya ada gitu. Volume intra-ASEAN dari tahun 2015 ke tahun 2018 itu growing sekitar 5% saja. Ini setelah MEA. Itu menunjukkan belum kerasa sebenarnya MEA itu pengaruhnya terhadap inter-ASEAN trade. 5% is, boleh sebutlah natural growth saja, gitu kan?
Terus kalau kita lihat percentage of intra-ASEAN compare to trade yang secara keseluruhan juga nggak banyak berubah, 23-24% saja. Jadi MEA pada tahap ini belum terlalu terlihat secara ASEAN. Nah sekarang bagaimana Indonesianya dengan ASEAN? Ini saya hanya ambil data-data besar. Sama, terjadi growth memang Indonesia ASEAN, tapi growth-nya 4,6% selama 5 tahun terakhir, ya, perdagangan kita. Jadi nggak terlalu juga nggak nendang gitu si MEA ini. Ya. Demikian juga kalau itu di sebelah kanan simulasi salah seorang mahasiswa, format hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN, tadi bayangannya bahwa kita akan ngejar kepada negara-negara yang katakanlah kita rasanya punya daya saing, itu nggak berubah. Ternyata formatnya juga belum banyak berubah gitu. Dalam 5 tahun setelah MEA, nggak berubah struktur ekspor kita. Gitu. Bapak Ibu sekalian ingat tadi RCEP adalah ASEAN plus 5. Jadi kalau di dalam ASEAN-nya sendiri setelah 5 tahun belum gerak begini, maka kita juga harus melihat bahwa nanti di RCEP juga kita harus maraton ini perjalanannya, bukan jangka pendek gitu. Berikutnya. Jadi sama dengan RCEP, sebelum ditandatangani oleh Pak Menteri Perdagangan kemarin, sebenarnya kita dengan ASEAN plus 5 sudah sekitar 74-75% terbukanya. Nanti kalau semua peraturannya itu jadi 97%, tetapi itu artinya yang berapa tadi Pak? 14.000 halaman itu harus diberesin dulu gitu. Itu menurut saya sangat luar biasa pekerjaannya. Next. Jadi belajar dari ASEAN tadi dan melihat RCEP, maka pertama kali menurut saya supaya ini bisa dimanfaatkan, proses ratifikasi dan perumusan sekian banyak peraturan pelaksana itu harus tepat dan cepat. Saya tadi baru ngeh kalau itu 14.300 halaman. MEA kalau tidak salah nggak nyampe 1.000 halaman dokumennya. Bisa dibayangkan betapa banyaknya. MEA itu ada kira-kira 160 aturan pelaksana. MEA loh. Nah ini entah berapa banyak nanti aturan pelaksana yang harus diterbitkan. Tapi itu kalau itu tidak ada, maka ya nggak akan jadi apa-apa RCEP-nya. Yang kedua, hanya bisa bermanfaat jika banyak pelaku usaha yang bersemangat berbisnis internasional. Pak Vega tahu persis, eksportir ke ASEAN dan ke negara-negara ini, lu lagi. Ya itu saja, belum banyak bertambah jumlah eksportir kita gitu. Lah kalau pelaku kita tidak bersemangat untuk itu, maka ya tentunya tidak akan banyak manfaatnya. Next. Kemudian kita mampu Nanti Pak Menteri. Yang ketiga, menurut saya kita harus mampu menghadapi kebijakan trade follow investment dan principle reciprocity. Maksudnya adalah nggak bisa berpikir seolah-olah kita hanya sekedar kita ingin ekspor atau tidak. Karena negara lain itu begitu kita ekspor, dia juga minta kita ngimpor. Ingat, di dalam RCEP setelah India tidak ada, Indonesia adalah negara kedua terbesar setelah Cina, baik jumlah penduduk. Jadi mereka sangat ingin untuk masuk ke kita. Jadi ini menurut saya adalah tantangan yang tidak mudah juga, karena dengan demikian menjadi kunci adalah balance of trade-nya. Yang ketiga, sangat perlu diperhatikan global supply chain. Nggak ikut global supply chain biar ada RCEP, tidak akan bisa terlibat apa-apa. Pelaku usaha kita harus masuk ke dalam global supply chain-nya. Kemudian yang kelima, daya saing ini bukan hanya di luar, tapi juga bertarung di dalam negeri. Karena produk mereka masuk ke kita. Bapak Ibu sekalian, cobalah lihat, kalau kita pergi ke mall yang baru atau apapun, isinya itu dari 100 restoran, 99% mungkin atau 95% itu restoran berbudaya makan asing. Dan itu artinya produknya akan diimpor. Hanya mungkin 5 saja atau 5% atau 10% restoran yang berbudaya Indonesia gitu. Jadi di situ kita sudah kelihatan sebagai wujud dari daya saing untuk jasa, logistik,
ya, dan sebagainya. Ekspor itu juga ditentukan oleh pengelolaan impor. 60-70% impor kita itu bahan baku dan bahan baku penolong yang nanti dipakai juga untuk ekspor. Memang teman-teman di perdagangan saya bersimpati, ini nggak mudah mengelolanya. Butuh pemahaman yang canggih untuk bisa bagaimana caranya supaya ya impor. Kenapa? Karena impornya untuk ekspor juga gitu. Dan kerangka itu bukan kerangka yang sederhana. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah, perlindungan kepada petani dan pengusaha mikro kecil ini harus dilakukan dengan cerdas. Mengapa? Pada waktu MEA kita minta dilindungi. Dulu pada waktu kita mulai masuk ke APEC minta dilindungi. Sebelumnya kita minta mulai era globalisasi minta dilindungi gitu. Kalau hanya perlindungan nggak akan ada habisnya dan kita hanya akan mengulangi masalah yang sama. Harus bersamaan dengan usaha meningkatkan daya saingnya. Perlindungan untuk meningkatkan daya saing. Di situ strategi yang harus diterapkan. Proteksi dan promosi berjalan secara berdampingan. Dan kemudian kita juga harus mensikapi dengan sangat cerdas isu-isu baru yang tadi juga oleh Pak Bambang dikatakan, misalnya seperti trade for sustainability, COVID protectionism ini berkembang nih sekarang banyak banget. Dan kemudian international e-commerce, peer-to-peer digital trading dan sebagainya. Dan itu terus terang saja belum masuk di RCEP. Nggak ada gitu. Karena terus terang pada waktu kami menginisiate 8-9 tahun yang lalu belum kepikir yang ini gitu. Terakhir sebagai mungkin pesan bagi kita bersama, next. Slide terakhir ucapan terima kasih, tetapi ini disebutkan oleh World Economic Forum, the pandemic has exposed how globally interconnected. Kalau kita lihat yang sebelah kanan ini gambar sangat terkenal di mana-mana semua punya, ternyata Cina itu masih kalah sama Jerman dalam menentukan global supply chains. Ya. Tapi kalau kita cari di situ Indonesia mana ya tuh kiri pojok atas gitu. Kita bukan big player di dalam global supply chains. Padahal dalam situasi seperti itu hampir semua sekarang rethinking gara-gara pandemi. Ingat, kita menandatangani ini dengan format 14.000 halaman yang dibangun sebelum pandemi. Saya khawatir kita harus lihat lagi dari halaman 1 sampai halaman ke 1.400 itu, 14.000 itu, ini masih konsisten nggak setelah adanya pandemi? Kalau kita bicara Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita sebenarnya berbicara mengenai konsep religiusitas, deism, ketuhanan. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bicara mengenai paragraf ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita mencapai kemerdekaan. Maka sebenarnya kita berbicara mengenai dua hal. Hubungan transdental vertikal dan hubungan horizontal. Kita bicara mengenai hubungan yang sifatnya hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sebagai sesama manusia. Tetapi on top of that, karena kita sebagai khalifatul ard, khalifah di muka bumi, berarti sejatinya ketika kita bicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa, kita bicara mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bicara mengenai hubungan antara manusia. Nah, kalau kita bicara hubungan antara manusia dan juga interaksi antara manusia, kita bicara satu yang saya ingat yang diriwayatkan atau disampaikan oleh Anas bin Malik, ada hadis yang kira-kira bunyi seperti ini. Yang berhak mengatur-ngatur harga hanya Allah. Dalam konteks seperti apa harga itu hanya milik Allah? Dalam konteks informasi yang simetris. Penjual memberitahu ongkos produksinya, pembeli tahu informasi itu, dan kemudian mereka melakukan transaksi. Ketika kita bicara mengenai hubungan antar negara, kita bicara mengenai di sini perdagangan, dalam konteks perdagangan bukan hanya free trade, tetapi free trade agreement. Karena apa? Sejatinya informasi itu tidak simetris lagi. Sekarang kita bicara mengenai informasi yang semakin tidak simetris, maka untuk mempertemukan informasi-informasi itu harus dalam kerangka negotiation,
partnership. Itu adalah kerangka hablum minanas dalam free trade, dalam RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45, paragraf pertama dan juga paragraf kedua, sejatinya kita menemui prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan seperti apa? Kemanusiaan yang bebas dari penjajahan karena tidak berperi kemanusiaan. Kemanusiaan yang kemudian membebaskan sebagaimana di paragraf kedua Undang-Undang Dasar 1945, merdeka dan berdaulat. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara mengenai konteks perdagangan internasional, kerjasama perdagangan internasional dalam hal ini RCEP, maka kita bicara mengenai interaksi yang equal. Interaksi yang equal. Karena sekarang dunia sudah berubah paradigmanya dari yang sebelumnya northern-led menjadi multipolar-led. Dan dalam kerangka yang multipolar tersebut, maka sebenarnya kita bicara mengenai interaksi yang lebih equal. Kita menjadi main initiator, kita sebagai di new emerging markets, negara berkembang tidak kalah dengan negara-negara maju. Kita menjadi inisiator, kita menjadi hubnya ASEAN, kita bahkan menjadi de facto leader of ASEAN yang seharusnya kita bisa mengutilize, memberdayakan RCEP ini sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Persatuan Indonesia. Nah, kalau kita bicara persatuan Indonesia, sebenarnya kita sekarang tidak hanya berbicara persatuan secara sempit. It's not only nasionalisme secara sempit, tapi di sini kita berbicara mengenai the greater nationalism. Kita bicara mengenai regionalisme. Kita bicara mengenai aspek perkongsian kewilayahan. Sekarang kita tidak lagi bertarung, tapi kita berkolaborasi dalam RCEP. Kita mungkin tidak selalu sama. Di sisi yang lain, dari sisi development capacity tentunya berbeda-beda. Tetapi kalau kita bicara mengenai standard Axel All-in model yang membuat trade integration itu exist adalah perbedaan. Perbedaan antar negara. Itu adalah basis dari international trade. Kita bicara mengenai Axel All-in model, kita berbicara mengenai differences in productivity, differences in endowment capacity. Yang keempat, kita bicara mengenai hikmah kebijaksanaan. Ya. Musyawarah mufakat, apa artinya itu? Kalau kita lihat berefleksi pada paragraf 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kita bicara mengenai tujuan bangsa itu didirikan. Aspek institusional, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mewujudkan ketertiban dunia. Itu adalah aspek institusional yang ingin kita kejar. Dan dalam konteks RCEP, ini adalah penyatuan dan konsolidasi institusional. Kita bicara mengenai the pull factor. Tidak hanya push factor, tapi kita bicara mengenai the pull factor. We need to join the big league. Kalau tidak join, maka kualitas akan begini-begini saja. Yang berikutnya nomor 5, keadilan sosial. Kita bicara Pancasila yang multiperspektif, pasal sila kelima itu tidak hanya berbicara mengenai sosialisme. Kita bicara juga di situ terkait dengan kesejahteraan welfare state. Kita bicara di situ menjadi juga basis capitalism. Adil itu tidak sama rata tidak semuanya harus sama. Adil itu kita bicara mengenai proporsi yang diterima oleh masing-masing masyarakat itu sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah basis dari keadilan sosial. Nah, maka kalau kita bicara mengenai joining and the cost of not joining, RCEP itu jauh lebih besar. Karena ada apa? Menurut Urata dan OKB ada dua hal. Trade diversion dan investment diversion. Kalau kita tidak bergabung dengan perkongsian elit, tidak bergabung dengan gerombolan elit, maka yang terjadi apa? Kita akan termarginalisasi. Akan di situ dan orang-orang tidak akan mempedulikan kita. Akan masuk ke perkongsian elit. Kita bicara mengenai ketidakadilan, oke. Tetapi pada akhirnya Anda akan terlalu marginal. Anda tidak akan ditemani oleh siapa-siapa. Nah, eventually kita bicara, sudah diingatkan. Eventually kita bicara mengenai aspek keadilan sosial, kesejahteraan.
Pada akhirnya akan ada konvergensi, sebagaimana teori dari Exer-Olin, factor price equalization. Lamat-lamat di ujung sana kita akan bicara mengenai konvergensi. Sekarang semua orang takut pada China, tapi coba kita lihat trade complementary index. Semakin lama produk-produk ASEAN dengan produk-produk dari China itu semakin komplementer. Sebagaimana yang disampaikan oleh Chia Shui-wei dari National University of Singapore di tahun 2004. Sekarang kita bicara mengenai konvergensi itu. China sekarang tadi kan disampaikan oleh Pak Bayu di situ. China masih di situ atau kecil dibanding Jerman dan Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan China itu menurut Akamatsu Flying Geese Model dulu adalah second bahkan tertirnya Jepang. Tapi sekarang dia bisa mencorong sendirian ya di Asia menjadi hub produksi. Artinya dia bisa memanfaatkan keberadaannya dalam jaringan rantai produksi Jepang. China sekarang sedang berupaya untuk mencapai tingkat produk atau penciptaan produk yang jauh lebih tinggi. Sekarang dia bicara mengenai 5G. Makanya dia bertengkar dengan United States. Nah, dia meninggalkan ceruk yang agak menganga di middle low. Itu yang bisa diisi oleh ASEAN dan juga Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah kita akan mandek di yang middle low? Belum tentu. Kalau kita lihat dari perjalanan China, bagaimana dia bisa merangkak dalam level produksi menjadi seperti sekarang. Ya, dari spillover effect dari Japanese Production Network, Akamatsu Flying Geese Model. Nah, oleh karenanya, bisa atau tidaknya kita memanfaatkan peluang itu adalah tergantung usaha kita. Daya saing kuncinya, tapi saya rasa sekarang government sudah on the right track. Sudah ada yang pertama, investasi di infrastruktur, yang kedua adalah pembenahan ekosistem investasi. Jadi gedung inilah penyebabnya. Mohon maaf kalau Pak Bambang Susatyo tersinggung gitu. Gedung ini penyebabnya. Karena apa? Semua legislasi kita dihadirkan, dilahirkan di sini. Dan itu yang menyebabkan oligarki. Jadi penyebab utamanya satu oligarki, dua corruption. Kita bikin perjanjian di tengah kondisi persaingan kita yang lemah. Sudah tahu bahwasanya kita akan buka pintu, berarti kita akan bersaing. Dan di tengah kondisi persaingan kita yang sangat lemah.